Ya Jakarta membentengi milih orang-orang itu yang baik-baik tok. Ada adik kecil, ada pertandingan. Yang ada adalah seneng dan bangga. Pada seneng bangga, pamer-pamer tanpa sadar Satrate menjadi sombong. Itu diikuti. Lah sombong itu kadang-kadang bablasan pemelinti. Lah nek bocah iki gelut, moga cilik ya wajar. Jadi siap-siap aja menghadapi itu. Ya. Karena Satrate itu mengajarkan keluhuran budi, makanya kalau saya dulu anak SMA yang baru boleh latihan. Lah saya kecil nerombol boleh ikut gara-gara adiknya almarhum itu ikut itu sepantaran saya. Itu hanya 2 orang itu, lainnya ya ndak ada, gede-gede kabeh SMA kabeh. Lah kalau sekarang Anda melihatnya lahiriah kok didik ini tapi tidak ketat, sekian tahun muncul, ya salahmu, ojo nyalahne wong liya. Ya, kalau memang mau mendidik ini ya harus diawasi terus. Ketua cabang Satrate kalau samatan jangan di belakang meja saja, tapi turun tekoni latihan-latihan apa deh kesulitane, apa yang bisa bantu dan ini. Nah sementara ini ketua cabang Satrate sing akeh lho, tapi enek sing muga-muga Jakarta ora. Ya sing akeh di belakang meja. Saya bengok tadi malam di Jogja. Setelah saya jabarkan ini melenger-lenger, gak gampang. Lah Satrate, wah ngembangan gampang, aku sing deg-degan. Mereka yang ngembangan seneng ae, wake. Nek saiki aku deg-degan, satu saat mateni wong. Ya, belas sing dipateni Pak Lurah. Untung ae Pak Lurah wong preman. Tapi kan menjadi masalah. Nah kalau Satrate semua ditanggung pusat, mati aku ra iso lunga nih, ra iso ngadeg aku. Jakarta lapor, ini lapor, cek ngaku tuh sapure piye. Makanya sekarang kalau mau menjadi pimpinan di situ, minimal saudara harus bertanggung jawab kelakuannya dulur-dulurmu iki jogonen. Nek ra iso njogo ya wis serahno kembali ke pusat. Nek pusat enek sing ditunjuk ya tak tunjuk cabange, nek ora enek ya ditutup. Sing rugi padha rugine. Dadi ora enek badine. Mung dadi sedulur ya. Jadi Satrate pas seduluran itu sama-sama ikut bertanggung jawab, mari kita kelola yang baik. Kerukunan itu makin tambah. Kalau orang Satrate guyub rukun, harga diri baik Satrate maupun pribadi kita masing-masing itu akan naik. Jangan dikira Satrate tidak akan diawasi, diawasi terus mas. Saya harus jeli dia carane di ora pusat itu. Kalau dulu waktu ditetar sama ditutup, nasib Satrate sudah tidak ada. Ibatun Jakarta, Satrate tidak ada apa-apa. Tapi kalau pusatnya ditutup, pasti di seluruh Indonesia akan ditutup. Risikonya wong mensiarkan keluhuran budi, ya disitulah. Kalau peguron-peguron yang lain kok gak enek gegeran, ndak mungkin. Karena Satrate itu didik tanpa sadar mereka itu menjadi pemimpin di masyarakat. Nah, kalau Satrate menjadi kelompok tukang gelut, kapan Satrate ini memimpin masyarakat?
Ini yang ada. Jadi saya kembali lagi permasalahan. Berarti mengatasi rasa diatasi, mau mati-mati karpe dhewe aja diatasi. Lagi ngatasi kok waktu hilang percuma. Kita tanggulangi, lhonya apa lho dadi ditanggulangi? Anggere satrate ape kuyup rukun suwe-suwe lile akan melu satrate. Itu pasti. Tapi satrate kalau memikirkan badan wadah tok pasti akan dikemburi. Lah wong satrate ra tau tirakat lho. Satrate mung kumpul, mau ngomong gitu. Nggak pernah tirakat lho. Pada orang itu kita dituntun lahiriah batiniah. Terutama pimpinannya itu yang mirip. Nek ini siap jadi pemimpin, bicarane anggotaku itu tetap ayam tentrem. Ini. Untuk itulah saudara sekalian, kalau menghadapi itu, kalau saya diawasi, tapi dengan penuh senyum aja. Contohnya, Satrate di Madiun. Nggak ada orang nggak ngeloni Madiun di Guamburi tahun-tahun ya. Guamburi ngerti Guamburi, lah malah kira Ciloko, itu Mas Heru ada sini. Peristiwa tahun 92 itu, boleh terpancing semua orang Satrate nganti musolane polisi dibuat demi lah wong Satrate nganti ditangkep kabeh dilone wong orang agamis, wong komunis. Itu takon bubarkan aja Satrate. Memang tujuannya bubarkan Satrate. Saya sebagai pimpinan yang guyu tok mesen, tapi orang ngempet dulu piye, karena yang salah kita tidak dididik akhlak yang mulia. Yang dikatakan biasa, desaan itu tidak. Wah, nek putih ya, putih harus bisa nih orang ngerti tuh. Justru mulai dari polos itu diprogramkan. Orang masuk Satrate diceritani sejarah Satrate yang baik-baik. Nggak mungkin saya ngelembut ceritani lele. Ceritani, tujuane, ya. Kemudian ilmunya, nyapa diaran diwarai pencak silate. Ini harus dikenalkan dulu. Sehingga mereka menjadi mandit. Anak-anak kecil itu kalau diceritani, dia lebih mantap, yakin. Tapi nek ditok nih, orang diajari pencak itu, pinter pencak, kalau akhlaknya itu tidak baik, ya jadinya tidak baik, kurang baik. Ini harusnya gitu. Senang dari kecil itu, saya senang. Kenapa? Saya mengalami kecil itu didoktrin langsung oleh Mas Imam. Saya ingat. Maka saya pesan, ditanggapi ya ditanggapi, tidak usah ditanggulangi, dikumpul ke dulur-dulur, peraturannya kalau data, peraturan itu sebarkan. Sebetulnya sudah acara Satria aja ini. Nanti akan saya turunkan tingkat 2, tingkat 3. Tingkat 3 itu satu hal yang tidak boleh diajarkan pada setiap orang, tapi hanya diajarkan pada yang akan melanjutkan. Ini aja. Lu apa ada, Mas? Gak mungkin. Seorang namanya Tarmasi mampu ngatur Satrate se-Indonesia. Kalau Lombok, gak mungkin loh. Loh, klenger. Itu tuh. Dan itu tidak akan banyak. Ketingkat telune itu. Satrate gegeran. Melu aliranku ya bubar itu.
Nggak mungkin mahkota itu dibuat pirang-pirang, nggak mungkin. S1 pada, sekarang S1 sudah nggak ada. Nah saya nggak mau S1 terate nanti seperti perguruan lain. Beno tak salani, tak kene Mas Wilis, tak kene Sipi, tak kene Tajiari, wah aku ya tinggal saka Mas Waji. Tanpa sadar saya membuat polemik, yaitu satu permusuhan. Nggak diajari, ajar saya aja. Lah kelompok Sipit, kelompok Mas Wilis, kelompok Mas Erno, buyar ndak S1 terate? Buyar. Dan dicari ilmunya. Saya ini tingkat loro wis. Tingkat loro wakeh. Saya mau tanya, apa tingkat loro itu wajib kabeh? Ora. Apa mesti apike? Durung tentu. Ya kan? Tapi nek musim pengesan toko nunjuk aku ngesane ora iso no. Ora aktif ning pelajaran kok dadi guru lho. Metu jalan di. Ini harus sadari. Maka orang nanti yang mengesahkan harus mengikuti penataran dulu. Antara aktif ndak ya ndak usah mengesahkan ini. Lu kok dulu boleh? Itu dulu. Kemungkinan begitu Mas Wadi, saya ceritani. Saya latihan tingkat 2. Dah. Terus saya terlambat. Orang pakaian saya datang. Saya dipanggil. Maji sama Deswantoro sama Tato sama Gunawan pulang aja. Loh kok pulang Mas? Ya sudah, saudara nggak usah masuk tingkat 2. Loh, dasarnya apa? Lah saudara terlambat. Loh, terlambat dong, belum pakaian. Loh, tapi kan sudah terlambat. Oh iya, tapi saya usul Mas. Apa? Kemarin Mas Diro itu terlambat lebih setengah jam. Tapi Mas Imam nggak boleh. Loh, kemarin, sekarang ya mati aku. Bener juga ya. Ya bener juga dong. Oh. Ya kira aku yang ngangkat. Loh, itu aturannya belum dibuat toh aku. Karena saya tukang ngengkel ya. Saya itu kalau dengan almarhum itu memang sering ngengkel ya kamu. Sampai Pak almarhum Pak Batini wong sing maning ngengkel ya dimaji. Karena saya dengan lahir batin bukan benci ndak. Ya sudah. Dipanggil Mas Kamto, Mas Wahyudi almarhum sama Mbak Batini. Ini tolong mereka berempat itu boleh ndak latihan? Kamu berembuk. Kalau ndak boleh ndak ya. Terus saya bilang, ya sudah. Tapi satu yakin, nanti Mas Kamto Pak Batini orang gue tak berantem ya Allah. Dia menyatakan setuju supaya tidak diulang lagi. Itu satu katakan didikan kepada saya bahwa latihan biasa terate itu harus tertib, terutama pelatihnya. Karena dengan awal tertib tanpa sadar kita disuruh tertib sendiri. Begitu ketatnya latihan-latihan itulah yang membawa saya ini. Tingkat loro yang swasta itu dimunculkan oleh oknum tingkat loro yang sudah dipecat dari Satrati. Nek kuwi sing hebat masih melebihi Satrati. Nek kuwi iso hebat ngono, ora nganti tutup wis kesel sembarangane. Saya itu niteni wong ya latihan tingkat 2 sudah mau disahkan metu ngetekne perguruan warnane kuning, semua orang tahu dia pencak silatnya lumayan. Di Madiun geser Satrati gede
Saya hanya mesem saja. Di situ banyak tokoh-tokoh Satrate itu mendukung musuh almarhum. Tapi saya tidak mau cerita almarhum, karena almarhum itu kalau diceritani masalah Satrate, orang itu akan dimusuhi. Tapi tak titeni, pirang tahun kuwate, tapi nyatanya kukut sak gurune sembarangane, dan di situ diajarkan kelebihannya, terutama ilmu-ilmu karang itu. Tapi saiki kukut tinggal kenangan. Wong tingkat loro mergo didik putrane anti juara Indonesia metu ngedekne, tapi kukut sak sing tingkat loro sak ngedekne hanya tinggal kenangan. Di Bluro ketua cabang wong tingkat loro ngedekne ya kukut sak sembarangane. Nah, begitu pula ini. Itu fenomena yang wajar aja. Dikurati tingkat loro tak pameri tingkat telu. Tak tunggone tak biayari tingkat telu multi apa. Tingkat telu itu badan wadat mung siji. Mas Entot itu tingkat telu, ke tingkat tutot. Ilih mung bener Mas Adi badan wadat mung siji tok. Laliane nggih mboten enten. Nah, buat apa makin tinggi tingkatan itu? Ya, kalau orang tingkat 1 nek gegeran eneng mung nyaduk karo ngantem latihan. Kalah latihan neh. Kalau dulu namanya almarhum Mas Soroyan itu berkali kalah hanya lapor menang kalah kan? Kalah. Latihan ngono neh. Wis siap budal tantangan neh. Sampai akhirnya yang ditantang itu dewek-dewek. Gila musuh almarhum itu. Saya terhati gitu. Kalau kalah budal neh. Ingat falsafah. Falsafah itu mengatakan akan menyelesaikan sampai dia ibaratnya sudah meninggal dunia. Karena begitu. Itu yang ada di Satrate itu. Jadi itulah saudara sekalian, ajaran-ajaran yang ada di luar. Mereka itu dari siapa yang buat siapa, itu dimotori satu orang yang kecewa dari Satrate zamannya almarhum. Ya, kemudian kecewa Satrate zamannya sesudah almarhum zaman saya tahu persis orang-orangnya itu. Ya. Apa boleh belajar mas 100% boleh, tapi ojo mbok gawa ning Satrate. Ada itu. Itulah saudara sekalian, mbok tekoni blak wong wae tak blane nek dosa kowe dosa aku. Iya. Nggih. Saya rasa begitu Mas Harun. Lebih baik sahur manuk gini tanya. Apa? Boleh tanya. Saudara sekalian ya, kalau saya boleh ngomong. Janjane jadi warga Satrate itu kalau tidak mikir sesongaran dengan disombong, tingkat siji itu paling nebat. Gelut ora sungkan, gitu. Kalau membawa tingkat loro ku apimen, ngalah tingkat siji ku apimen, dia. Satrate itu tidak melihatkan dia sebagai orang tingkat 2.
Jadi orang exagerasi, orang semua orang ngerti tingkatannya, karena yang diutamakan pas seduluran. Lah saiki sing enek kumpulan wong tingkat loro, lho sing salah wong tingkat loro dhewe. Wong pas seduluran model tingkat-tingkatan itu. Itu dibutuhkan di exagerasi baju dilengkuk kemburi lho. Ini tandane wong ki kok pinter, kok apik, kok ngembambah, kok sumadulure kuat sekali di mana tuh? Delok klambi. Oh, wong ada wong tingkat loro. Jadi tingkat loro itu yang dinilai itu perilakunya, bukan tingkatan ini sekolah tingkatan profesor, doktor itu. Tingkat loro, aku takon tingkat loro apa pinter, apa luwih pinter. Oh, durung karuan. Nek wong tingkat loro itu ya lebih baik, lebih pinter harusnya. Masalah terutama masalah keesaan atau jiwa esa itu. Ada tingkat loro ini juru cetok, tapi didikan badannya tidak kuat. Ya nek gegeran wong tingkat siji itu sing maju tangane sikiling wae ngadu. Pancen duwe iki. Tingkat loro nganti gegeran tuh gumun. Kok dimuisi wong ae gumun. Ini tingkat dua. Lho nek gegeran mulai nang omah tandang. Tapi nek digegeri wong bingung malah lek kleru nek ajarane takonmu piye, iku dipelajari pora, dipraktekne pora. Itu ada. Kan ajaran tingkat 2 exagerasi itu separuh untuk memperbagi, separuh untuk merusak. Lah, itu akan bisa dilaksanakan kalau hatinya bersih. Ini hatinya nggak bersih, ora iso. Ini tingkat 2. Yang ada soalnya. Niku ben seneng piye Mas? Iso ae. Saya dulu kalau sama almarhum Mas Winarso, nanti aku dilokne. Ilmumu sing sita kuwi lho diturunke. Lah saya ngatakan, aku nyedeki wong. Ya. Kau wong iku bendita dedeki omong-omong aku malah katut. Itu ada di tingkat 2. Dene ora iso nganggo ya salah dhewe. Tingkat loro ini model apa? Fakta gitu. Loh, itu kenyataan. Nah kalau tingkat 3 itu sudah ditinggalkan semuanya. Berarti ini atau tapi apa sanggup? Apa semua orang katakan itu sanggup? Itu enggak. Ibaratnya guyang-guyu kayak ini, tapi hidupnya sudah diserahkan, sudah. Dia hanya menjalankan aja. Digegeri wong ini dikelok terus warep lereni samene. Nyapa tak gegeri ditutne ae arep diawati mesti mati nih. Oh kuwi mati gitu. Mati karpe dhewe ora dosa. Tapi nek kita atur ya iso tapi mari dosa. Lah kalau jatuh itu rentetannya panjang. Ya nek tingkat telu pameran ku tingkat telu model apa aku nih. Lha rata-rata iku ora pameran nek pas seduluran saresan itu pas seduluran sudah. Ndak ada tingkatan. Tingkat loro kumpul, lu lah nemen sanda ada tingkat loro kumpul yang betul dah. Ya serapat dijak bareng. Mana di Madiun itu kalau malam Selasa Wage itu saya sekarang sudah saresan terus. Saya ingatkan. Ora perlu dhuwur, marane dulur apa-apa ning dulure mara dhewe kok. Jadi mohon maaf lah saudara sekalian itu, nek awake nganti wong ki ngerti aku tingkat
itu malu sebetulnya gitu. Malunya apa? Nek ora iso nglakoni tingkatane kuwi apa ora izin, padha karo umpamane nek wong haji. Terus ora sing iso nglakoni hajine malah tambah bojone. Iki lha wong ngaji wajar bojone. Lho sapa sing kono wajar? Jadi makin tinggi tingkatannya orang itu jenis terbelenggu. Ora iso saenae. Tapi karena itu dikejar manusia ya maklum lah. Tapi ya saya terhati didik sing diuber itu kuwi. Sing diuber itu keluhuran budi. Itu yang ada. Inilah saya terhati. Lah keluhuran budi itu menurut tingkatannya. Itulah saudara sekalian, apa adanya. Enggak boleh tanya. Boleh. Dan enggak napa? Kesel omongi aku leren tuh takon. Enggak. Dari Tangerang Mas ini menyikapi dari masalah internal kita, yaitu pertama dedikasinya dengan sudah makin membesarnya persaudaraan Sedi Terate ini, ya perlu dikatakan sudah go internasional. Tentunya banyak tantangan-tantangan, khususnya tantangan di sektor internal sendiri. Harapan kami atau kami melihat hampir di seluruh cabang, ya hampir ini masalah-masalah yang dibicarakan ini sudah banyak yang mengena. Jadi kita nggak boleh munafik lah. Di Tangerang sendiri juga ada yang istilahnya kami langsung menelpon Mas Maci dengan bukan hanya 1-2 aja, malah lebih dari 14 orang. Jadi tentunya ada satu tindakan secara organisatoris. Yang kedua, dengan adanya organisasi kita yang sudah besar, kalau menjawab pertanyaan dari luar, dan kita sendiri sebagai ketua cabang, untuk menjawab seperti Mas Maji itu sulit. Artinya sulit, marilah kita bawa kebesaran nama Esa Terate ini, dan kita kumpulkan para cendekiawan-cendekiawan kita untuk menjawab, ditulis di dalam suatu katakanlah pedoman untuk menjawab tanpa menyinggung, tanpa merusak dari pihak-pihak lain, sehingga ini adalah menjadi tameng kita. Ini beri jawaban. Kemudian tindakan, kalau tindakan seperti kami sudah melapor Mas Maji, meskipun itu secara lisan, kami bentuk tim yang kita sebut tim steering committee, Mas. Tim steering committee itu dikandung maksud adalah bukan kewenangan hanya cabang saja. Jadi menunjuk beberapa lebih dari 5 orang untuk menangani kasus tersebut, sehingga hasilnya itu tidak ada sentimen pribadi, sehingga tantingannya tinggal memilih sana atau memilih kembali ke Esa Terate. Kalau dia memilih sana, ya berarti sudah kita putuskan sebagai sanksinya di PHK atau di pecat tadi. Nah, ini tentunya sudah harus punya panduan, maksud kami dari Mas Maji ini. Kalau kita itu secara arogansi menjawab, pasti seorang karakter manusia kan beda-beda ya. Menjawab itu ada yang halus, ada yang menjawab secara kasar, ada yang menjawab secara berdasarkan hukum dan lain sebagainya, basicnya. Nah, tentunya ini ada panduannya dari pusat harapan kami, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, bahkan bisa mengangkat nama harum dari Esa Terate. Katakanlah yang lalu biarlah berlalu, ayolah kita menatap masa depan Esa Terate ke depan. Ini bahasanya bagaimana? Itu yang pertanyaan internal, Mas. Yang kedua, khusus untuk Tangerang, Mas. Tangerang ini untuk berkembangnya, Tangerang 5 tahun yang akan datang akan menjadi kota provinsi Tangerang Raya. Dan sekarang ada Kota Madya, ada Kabupaten, ada Tangerang Selatan.
Kemudian pertanyaan kami menghendaki untuk komando tetap ini diarahkan dalam satu cabang saja, Mas. Karena menurut hemat kami untuk menyeragamkan dan mengatur